di suatu keharusan. Kalau masih mau bersaing dengan orang dari Indonesia bagian barat atau orang asing yang diizinkan masuk ke dalam Nusantara pada abad ke-19 itu, mereka harus mengubah jenis layarnya supaya bisa mereka pun bersaing. Jadi mereka adopsi layar sekunder itu dengan cara mereka tersendiri. Ini suatu hal teknis yang cukup susah diterangkan. Dan itu pun jelas ada pengaruh dari yang dinamakan jalur rempah. Sebenarnya rempah-rempah itu bukanlah sesuatu yang lagi diperdagangkan orang Nusantara sejak ada VOC, karena itu menjadi monopoli VOC. Orang di dalam Nusantara tak lagi boleh angkat yang begituan, tetapi mereka memperdagangkan banyak hal yang lain. Dan memang karena mereka berlayar dari taruhlah Arus sampai ke Medan, dari seluruh Nusantara, pasti mereka melihat sekian banyak hal pada perahu-perahu yang lain, dan itulah yang akhirnya menyatukan apa-apa yang betul-betul bisa ini efektif, efisien dan sebagainya. Hal itu juga dilihat di Eropa pada sekian banyak tipe perahu dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat biasa. Tapi sekali lagi rempah-rempah itu dari jumlahnya saja tidak cukup untuk menyebabkan pelayaran yang banyak-banyak, kan? Itu 2 perahu Belanda yang besar cukup untuk angkut semua rempah-rempah produksi 1 tahun. Jadi lowongan apa? Itu ada banyak hal yang lain yang diperdagangkan. Itu ceritanya yang panjang. Nah, menantang dari Pak Agus. Yang menantang di sini lebih-lebih gimana ceritanya ya? Kita tertantang untuk lebih memperdalam seluruh pengetahuan itu. Dan itulah yang selama ini masih kurang. Satu contohnya tadi, mohon maaf ya, Ibu Husnul menyebutkan ada pinisi 1 tiang, namanya pinisi juga, bukan, dia namanya jengki. Dalam bahasa Belanda kotter, bahasa Inggris cutter, bahasa Jerman kutter. Itu 1 tiang bukan pinisi, itu namanya jengki. Ada istilah yang lain lagi. Untuk jenis layar lain ada istilah yang lain lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Semua istilah itu mengandung pengetahuan. Selama istilah-istilah itu tidak dimengerti, pengetahuannya juga belum tergarap. Ada pertanyaan dari Pak Agus juga tentang ini, kulit baru rangka. Kulit dulu baru rangka. Itu bukan hanya di Bulukumba saja. Secara historis dimanapun orang membangun perahu dari papan yang langsung ditebang di pohon, di hutan, orang cenderung menyusun lambung perahu dari papan sebelum memasang kerangka. Itu dilihat di Mesir, di Yunani, di Roma, sampai beberapa puluh tahun lalu juga di India, di Arabia dan sebagainya. Belanda pun waktu membangun perahu-perahu VOC yang besar abad ke-17, mereka mulai dengan beberapa papan dulu, baru pasang kerangkanya. Itu mulai berubah pada saat orang mendapatkan papan yang digergaji. Karena jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat. Kalau ada papan panjang yang habis hasil gergajian, itu dipasang di atas kerangka. Kurang kali dipakai, pekerjaannya bisa jauh lebih efisien dan cepat. Hal itu pun akan terjadi suatu saat di Bulukumba juga. Kita melihatnya di Jawa. Di situ mereka dulu juga pakai papan dulu, baru pasang kerangkanya. Tetapi karena di Jawa akses terhadap papan yang panjang yang habis digergaji, yang siap dibeli, itu mereka mengubah teknologinya. Sekali lagi, itu pun akan terjadi di Bulukumba pada suatu saat. Karena sekarang, kan contohnya lunas tadi, semua itu tidak dibeli lagi. Orang tidak pergi ke hutan menebang lunas. Mereka beli langsung. Didatangkan dari Sulawesi Tenggara, dan kebetulan kayunya cukup banyak karena ada ini pertambangan nikel di mana mereka tebang pohon memang karena mau habiskan tanah di suatu tempat yang penuh nikel. Jadi malah
kayu untuk sementara itu tidak akan habis-habis selama ada permintaan akan nikel. Ya, pohonnya yang dinamakan kayu besi dari Sulawesi Tenggara itu terus-menerus akan ditebang, terus-menerus akan digergaji, dijadikan lunas apa segala, dibawa ke Tanah Biru dan dipakai di situ. Jadi, kita tidak usah heran bahwa upacara memotong pohon pertama untuk lunas itu hilang. Karena tidak ada lagi pohon yang dipotong untuk lunas. Yang dibeli lunasnya langsung. Ini natanya yang hilang. Itu sesuatu yang lain. Karena tadi saya sesaat saja memperlihatkan bahwa sekarang ini dengan adanya mesin, orang harus gunakan sejenis lambung lain yang namanya lambo. Itu tidak bisa ditata. Karena tidak sesuai. Dari Pak Lukas ada pertanyaan, 50-100 tahun mendatang climate change apa? 50-100 tahun mendatang, apakah masih diperlukan perahu layar? Sekarang ini kan, kapal-kapal PLM yang dulu melayari seluruh Indonesia mengangkut muatan itu sudah mau mati. Karena kebanyakan perdagangan diberlakukan pakai kontainer. Kontainer tidak bisa dimuat di atas perahu PLM. Jadi harus pakai kapal yang lain. Apakah tradisi pembuatan perahu kayu bisa bersaing dengan itu? Saya cukup khawatir itu tidak akan bisa. Alasannya gampang, mau bangun perahu yang besar untuk memuat puluhan kontainer. Itu kemungkinan besar, ya tidak mungkin dengan pakai kayu toh. Dan teknologi yang dipakai sekarang ini. Ya, saya rasa ini yang bisa saya jawab untuk sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hot untuk tanggapan kembalinya. Mungkin dari Bu Sadia, terakhir Bu Sadia.